Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Tonton yang Anda dengar. Senang rasanya saya Dewi Satriani berjumpa dalam program acara Obrolan Budaya Produksi RRI Makassar. Malam hari ini kita akan berbicara tentang aksara lontara di era milenial. Jangan lupakan bahasa ibu yang disiarkan oleh RRI Makassar di channel 130 UC TV FM 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar. Pendengar dan pemirsa RRI Net, aksara lontara merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dan ciri pembeda dengan bahasa lain yang dimiliki oleh suku Bugis dan Makassar dalam proses berkomunikasi. Penggunaan bahasa atau aksara lontara ini perlu digalakan sebagai wujud pelestarian budaya tulis di Indonesia. Aksara lontara perlu dipelihara dan dikembangkan agar tidak akan hilang dan punah. Serta para generasi penerus tetap mengenal aksara lontara sebagaimana mestinya. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, bagaimana aksara lontara di era milenial di zaman digital saat ini? Kita sudah bersama dengan dua narasumber kita. Narasumber yang pertama yaitu ada Ibu Prof. Dr. Kembong Daeng M. Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, beliau adalah pakar bahasa daerah dan guru besar Universitas Negeri Makassar. Dan untuk narasumber kedua kita, langsung saja kita perkenalkan, ini dia ada Kak Anis Kurniawan. Beliau adalah sastrawan dan penulis serta peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Kak Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat malam Kak Dewi. Kak Dewi ya. Ya, Wiwi itu kalau nama panggilan, ya panggilan di luar. Tapi kalau di sini tuh kita panggil nama Dewi saja, Kak Anis. Baik, kita langsung saja dengan narasumber kita yang pertama ada Ibu Prof. Ya, ini pertanyaan pertama ini, Bu Prof. Ini terkait dengan topik kita, ya, tentang aksara lontara di era milenial. Prof, seperti apa ini sejarah lontara di Sulawesi Selatan? Silakan, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali saya diundang di RRI dalam obrolan budaya. Kalau kita berbicara tentang aksara lontara, ya, maka lontara ini merupakan salah satu kearifan lokal yang harus kita lestarikan dan majukan di era milenial. Mengapa? Karena tidak semua bahasa di dunia ini memiliki aksara. Nah, inilah salah satu kebanggaan bagi orang Sulawesi Selatan yang selain memiliki bahasa daerah tersendiri, juga memiliki aksara yang disebut aksara lontara sebagai alat komunikasi tertulis. Baik, nah aksara lontara sendiri ini Bu Prof, apakah langsung ditulis di buku atau mungkin ada sejarah lainnya ini Bu Prof? Iya. Kalau dilihat dari segi sejarahnya, kata lontara itu sendiri, ya, dari segi etimologi berasal dari kata raung dan tala. Jadi raung dalam bahasa Makassar itu artinya daun. Tala itu lontar. Nah, kata raung dan tala itu mengalami proses metatesis, pergeseran huruf sehingga menjadi kata lontara. Seperti itu. Nah, mengapa disebut lontara? Karena pada masa itu belum dikenal budaya kertas dan pulpen. Yes. Yang ada pada saat itu adalah lekot tala atau daun lontar, sehingga orang Makassar memanfaatkan kearifan lokal yang ada sebagai alat tempat menulis, dan alat untuk menulis itu disebut kalang, yaitu ijuk. Ijuk kalang, ya. Kalang. Seperti itu. Baik Bu Prof, kita ke Kak Anis dulu. Ini terkait dengan aksara lontara. Kalau di zamannya Kak Anis kan milenial gitu ya Kak Anis ya. Bagaimana di zamannya Kak Anis terkait dengan aksara lontara sendiri?
Ya, saya beruntung Kak Dewi lahir di era 80-an gitu ya. Iya, Kak. Di mana orang tua kami dahulu itu masih sangat kental dengan aksara lontara sebagai media untuk mereka mendokumentasikan sumber-sumber pembelajaran dan sumber-sumber ilmu pengetahuan. Dan di sekolah formal kita juga belajar tentang bahasa daerah dengan sangat bagus begitu ya. Tapi yang paling menarik sebagai anak era 80-an adalah karena di luar ruang pendidikan formal, di rumah, di komunitas kita bermain sehari-hari, kita menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari. Kalau saya dari Bulukumba, begitu saya menggunakan dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Konjo dan bahasa Bugis. Dan karena kita sangat terbiasa menggunakan bahasa ibu, maka kita juga kemudian punya interest untuk memahami tentang aksara lontara. Jadi dua hal itu kita sangat menguasai begitu ya sebagai anak-anak di masa itu, menguasai bahasanya dalam hal ini menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari, tapi juga bisa menuliskan bahasa itu dalam aksara lontara dengan sangat mahir. Itu pada masa kami masih duduk di sekolah dasar. Kak Dewi, bisa dibayangkan. Nah, kalau kita tarik ke era sekarang, apakah anak-anak sekarang itu juga pertama menggunakan bahasa ibu dengan sangat baik, bahasa daerah, dan apakah juga mereka sangat familiar dengan aksara lontara? Itulah yang saya kira Bu Prof. Kembong juga menjadi satu kecemasan kita, di mana dari hari ke hari ancaman kepunahan penggunaan bahasa ibu. Kita belum bicara aksara lontara nih ya, kita baru bicara tentang bahasa ibu gitu ya, yang memang terancam punah. Dan UNESCO sendiri mencatat bahwa setiap 2 minggu sekali itu ada satu bahasa daerah yang hilang. Tidak hanya bahasa daerahnya, tapi seluruh aset dan kekayaan intelektual di dalamnya itu terancam hilang gitu ya. Nah, saya kira ini jadi tugas kita bersama Kak Dewi, semua pelaku sistem, pemerintah, institusi pendidikan, tokoh budaya, dan semua pihak harus mengambil peran di dalam hal ini untuk kemudian membangkitkan bahasa daerah dan juga aksara lontara sebagai sebuah kebanggaan, sebagai sebuah jati diri kita sebagai orang Makassar, sebagai orang Sulawesi Selatan. Iya, dan tentunya ini suatu kebanggaan juga buat Kak Anis ya, ini tetap melestarikan yang namanya bahasa ibu atau aksara lontara ya Kak Anis ya. Baik, kita ke Ibu Prof dulu nih. Bu Prof, bagaimana Bu Prof ini melihat aksara lontara di era milenial baik bagi Gen Z maupun Gen A ini Bu Prof? Iya. Jadi kalau kita mengamati perkembangan atau pemakaian aksara lontara oleh generasi milenial saat ini, banyak yang menyimpang dari filosofi aksara lontara. Oh, banyak yang menyimpan. Iya. Mengapa? Karena kadang lontara itu hanya digunakan sebagai keindahan semata. Nah, saat ini seperti itu ya Bu Prof seperti ya? itu. Nah, padahal aksara lontara itu mempunyai filosofi. Oh, ada tuh filosofinya. Bentuknya itu tebal tipis. Kemudian kalau ditulis itu dimulai dari bawah ke atas. Ya, itu menandakan tentang tangga-tangga kehidupan seorang manusia di alam ini. Bentuknya itu berasal dari apakah sulapa, apakah sulapa ya. Jadi menurut teori yang bahwa Daim Pamate ini diberi titah oleh Raja Goa untuk membuat sebuah aksara sebagai alat komunikasi tertulis pada masa kerajaan Goa. Nah, beliau diilhami oleh 4 unsur, yaitu apakah sulapa dari baturi air atau jene, pepe, api, tanah, buta, kemudian udara atau angin. Ya, jadi keempat inilah unsur yang dijadikan sebagai filosofi di dalam penciptaan aksara lontara. Oleh karena itu, cara menuliskannya itu harus baik dan benar, supaya tidak keluar dari nilai-nilai budaya yang merupakan akar masyarakat Sulawesi Selatan.
Iya, jangan sampai keliru ya Jangan Bu Prof. sampai keliru karena sekarang banyak dijadikan sebagai permainan saja. Kita lihat ya misalnya kata Makassar ya, ma itu seperti apa ya. Ya, jadi ini harus saya kira dengan keluarnya ini Perda Bahasa Sastra dan Aksara itu harus ada pengawasan yang ketat agar generasi milenial ini tidak disalaharahkan ya, tidak salah paham tentang aksara lontara. Iya. Jangan sampai aksara lontara ini dijadikan bentuk keindahan saja. Betul. Tapi saat ini seperti saya menggunakan baju yang bermotif aksara lontara ini, Bu Prof. Pasti ini Bu Prof sudah center belami dari tadi bahwa dipakai ke aksara lontara ini bajunya, motifnya. Saya kurang paham sebenarnya ini Bu Prof. Bisa dijelaskan bagaimana ini Bu Prof? Terima kasih. Jadi Ibu Dewi ini sudah menggunakan baju bermotif aksara lontara. Ya, saya kira sudah sebuah apresiasi yang bagus. Namun barangkali ke depan aksara yang pada baju yang kita gunakan itu memiliki makna. Memiliki makna ternyata. Ya, jadi misalnya Mangkasara Bori Masunggu. Ya. Maiki si pakatau. Maiki si pakalabiri. Sehingga orang yang melihat pakaian kita itu sekaligus belajar tentang aksara. Kalau seperti ini kan kadang hanya sekedar keindahan saja ya Bu. Keindahan saja. Ya, ini kita ingin ke depan supaya pakaian yang kita pakai itu dapat orang belajar tentang lontara. Ya, demikian juga yang lainnya. Berarti memiliki makna ya Bu Prof ya? Memiliki makna. Sehingga bukan hanya aksaranya tetapi sekaligus bahasa dan sastranya. Ini saya kira penting buat kita semua ke depan bagi yang ingin mencetak baju aksara seragam yang bermotif lontara ini harus memperhatikan masalah itu. Baik Bu Prof, kita ke Kak Anis dulu nih. Kak Anis, ini terkait dengan bahasa lontara atau aksara lontara tadi yang sudah dibahas sama Ibu Prof ini. Kalau Kak Anis sendiri nih, ya, kalau di era milenial zamannya Kak Anis, apakah Kak Anis melihat ini bahwa seletingnya lah, katakanlah seletingnya Kak Anis ini mengerti dengan beberapa aksara lontara yang orang gunakan seperti baju begitu atau mungkin rok. Nah, bagaimana ini Kak Anis? Mungkin tidak semua ya Kak Dewi ya. Jadi yang punya interest untuk kemudian belajar dan mendalami aksara lontara itu memang sebuah kebahagiaan sebetulnya, sebuah kebanggaan karena memang sejak kecil itu tidak semua orang kemudian punya keinginan untuk kemudian belajar. Jadi saya ingat betul bahwa anak-anak yang sekawan saya ya di masa itu waktu belajar di sekolah dasar itu tidak semua juga kemudian punya skill untuk katakanlah membaca aksara lontara gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang mungkin memang punya interest lebih awal gitu ya. Dan juga adalah anak-anak yang di lingkungan rumahnya dan di lingkungan sosialnya itu menggunakan bahasa ibu dengan sangat kental begitu ya. Nah, oleh karena itu saya setuju sekali dengan Ibu Prof. Kembong bahwa untuk katakanlah penggunaan aksara lontara di ruang publik itu penting untuk lebih dimasifkan lagi. Tetapi juga sangat penting juga untuk kemudian memahami narasi apa yang kira-kira lebih tepat sehingga kita tidak hanya mengkampanyekan aksara lontaranya tapi juga mengkampanyekan nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki. Saya beri contoh Kak Dewi. Apa di itu? Sekolah itu sekarang itu sedang mendorong katakanlah pengkondisian ruang kelas pembelajaran. Jadi di sekolah-sekolah itu kemudian ada disiapkan katakanlah tanaman ditanam, kemudian ruang rumah baca begitu ya. Saya pernah mengusulkan untuk di sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan agar katakanlah nama-nama tanaman itu tidak hanya ditulis
namanya dalam bahasa Indonesia, Tapi juga ditulis dalam aksara lontara dengan berbahasa Makassar. Sehingga anak-anak kita itu sejak kecil itu mereka bisa bertemu dengan aksara lontara di mana-mana gitu ya. Dan ketika mereka kembali ke rumah, kita berharap di rumah juga orang tuanya itu bisa menginspirasi, bisa menjadi sumber belajar bagi mereka untuk menggunakan bahasa Makassar atau bahasa lokal gitu ya. Iya, berarti ini harus ada peran penting dari orang tua gitu ya Kak Anis ya? Ya, semua saya kira. Semuanya Apalagi pastinya. saya kira hari ini kita sangat berbangga sebagai orang Sulawesi Selatan. 15 Juni kemarin baru saja peraturan daerah tentang aksara lontara telah disahkan. Iya. Dan ini saya kira adalah satu hal yang paling monumental untuk Sulawesi Selatan. Kita sudah didukung oleh sebuah regulasi, sebuah kebijakan politik. Dan kita berharap ada tindak lanjut yang lebih teknis lagi ke depan sehingga semua pihak, semua stakeholders itu kemudian bisa sama-sama untuk mengambil peran di dalam membangkitkan kembali bahasa daerah dan termasuk aksara lontara. Terutama bagaimana menggunakan aksara lontara itu di ruang publik. Katakanlah dalam 1 minggu organisasi pemerintah itu memilih satu sesi untuk mereka rapat di mana gitu dan menggunakan bahasa daerah gitu. Saya kira sangat menarik. Sangat menarik. Jadi bukan hanya baik. soal festival, penggunaan pakaian adat gitu ya, tapi juga penggunaan bahasa daerah dalam bertutur sehari-hari. Mungkin bisa dipilih ya Bu Prof ya. Katakanlah setiap hari Sabtu gitu ya. Semua anak-anak berbahasa daerah. Iya, baik. Itu luar biasa. Itu luar biasa gitu. sekali ya. Jadi penggunaan bahasa daerah atau penggunaan tutur bahasa daerah itu sehari-hari itu perlu digalakan gitu ya Kak harus Anis. dikondisikan, harus Baik Kak dibudayakan. Anis, kita tahan dulu obrolan budaya kita dengarkan dulu yang satu ini. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, Siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya Cuk. Ya. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1
Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Playgo, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Masih dalam program acara Obrolan Budaya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Dan tentunya kita masih membahas dengan aksara lontara di era milenial. Baik, kita kembali ke Ibu Prof dulu ini terkait dengan pembahasan kita ya Bu Prof ya. Nah ini yang seperti yang kita lihat ini Bu Prof, di sekolah-sekolah ada kan pelajaran bahasa daerah nih Bu Prof. Jadi ini terkait dengan kurikulum bahasa daerah. Ada tugas biasa dari anak sekolah nih Bu Prof. Tulisan bahasa Indonesia tapi disuruh untuk ditulis bahasa atau aksara lontara. Nah, bagaimana dengan ini Bu Prof? Ya, terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang pembelajaran bahasa daerah di sekolah, khususnya bahasa Makassar, ya saya sendiri penulisnya, adapun salah seorang penulis buku pelajaran bahasa Makassar mulai dari kelas 1 sampai kelas 12. Dan di dalam penugasan itu diselingi. Ya, jadi kadang ada lontara ditranslate ke dalam tulisan Latin, kemudian diterjemahkan dan seterusnya. Kita juga tidak boleh dalam satu buku itu hanya lontara saja. Ya, tapi harus diselingi, ada Latin, ada lontara, tentu bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian tingkat-tingkat kesulitan di dalam buku pelajaran itu juga harus diperhatikan. Ya, jadi alhamdulillah untuk bahasa Bugis dan Makassar ya juga Toraja itu kita sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Ya, jadi sudah mengikuti juga kurikulum Merdeka di dalam pembelajaran bahasa daerah. Ya, jadi itu sudah ada mulai dari fase A sampai fase E, itu sudah alhamdulillah dan sudah dimuat ATP-nya itu di dalam buku setiap buku pelajaran. Iya. Jadi apakah sudah benar itu bahwa tulisan bahasa Indonesia harus diterjemahkan aksara lontara begitu Bu Prof? Atau mungkin harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi bahasa daerah Bu Prof? Iya. Jadi seperti yang disampaikan Nak Anis tadi, misalnya di dalam ruang publik, ya ini penulisan aksara lontara, ya itu seharusnya ada bahasa Makassarnya dulu yang ditulis lontara dan Latin. Jadi bukan bahasa Indonesianya yang ditulis lontara. Seperti terminal. Anak-anak sekarang tidak tahu lagi apa bahasa Makassarnya terminal. Ya padahal kandang oto. Jadi kandang oto itulah yang ditulis lontara, bukan terminal yang ditulis lontara. Ya, ini banyak di ruang publik yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini karena baru-baru ini kemarin malam ya ada lagi organisasi yang diresmikan tentang pelestari bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ini semua dapat menjadi kajian kita melihat bagaimana fenomena di Sulawesi Selatan saat ini, khususnya dalam sosialisasi penggunaan aksara lontara yang baik dan benar, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik tentu aksara yang kita banggakan selama ini. Iya, jadi jangan sampai keliru penggunaan aksara lontara atau bahasa daerah ini ya, Ibu Prof. Baik, kita ke Kak Anis dulu. Kak Anis, ini terkait dengan masih dengan penggunaan aksara lontara. Kira-kira kalau Kak Anis sendiri cukup sulit tidak untuk mempelajari yang namanya aksara lontara ini? Waktunya zaman-zamannya Kak Anis itu waktu masih remaja atau mungkin masih anak-anak ini Kak Anis? Ya kalau di zaman saya dulu aksara lontara itu kagang ngangka tada nada dan seterusnya itu dulu dihafal mati Mbak Dewi ya. Jadi memang itu dari kelas paling dasar kelas 1-2 itu menjadi
hafalan wajib begitu ya. Jadi memang ada dukungan dari sekolah begitu ya untuk melembagakan bahasa daerah dan juga aksara lontara itu. Nah itu yang saya kira hari ini juga harus dilakukan hal yang sama begitu ya. Jadi tidak sekadar kemudian belajar formal anak-anak kita untuk bahasa daerah, tetapi juga menjiwai pembelajaran itu sehingga mereka kemudian punya minat untuk menggunakannya. Karena kalau saya melihat anak saya di sekolah dasar itu mereka belajar bahasa daerah dari kelas 1-2 kalau tidak salah, sampai sekarang dia kelas 5. Tapi ketika mereka diminta untuk bicara atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Makassar, itu mereka sangat kaku begitu ya. Iya, kenapa? Karena tidak didukung oleh pembiasaan di sekolah dan mungkin juga di rumah begitu ya, dan di lingkungannya, di lingkungan di mana anak-anak itu kemudian bermain. Nah kalau kami dulu kan bermain di sawah, di kebun atau di manapun itu kami berbahasa Bugis, berbahasa Makassar. Dan kalau ada kawan kita yang datang kemudian menggunakan bahasa Indonesia, kita dulu menyebutnya itu bahasa Malaju begitu ya. Itu dianggap sebagai anak yang asing begitu ya. Gaya kama gitu ya, bahasa Melayu gitu ya. Biasa mako, bahasa Bugis mako gitu ya. Jadi nah sekarang itu terbalik barangkali ya. Kalau hari ini kalau ada anak-anak yang berbahasa Makassar dan Fasih di sekolah dasar, mungkin mereka akan dilihat aneh begitu ya. Dilihat asing oleh teman-temannya. Kenapa kok berbahasa ibu, berbahasa lokal gitu ya. Jadi memang pembiasaan ini menjadi penting. Itu satu. Yang kedua adalah menjadi tugas kita sebagai orang tua untuk kemudian memperkenalkan bahasa daerah itu kepada anak-anak kita. Saya jadi membayangkan kalau di rumah kita itu ada ada tulisan-tulisan aksara lontara ya Bu Prof, yang kemudian sudah bisa diperkenalkan ke anak-anak kita. Katakanlah ruangan-ruangan kita gitu ya sudah ditulis dengan aksara lontara, ruang tamu, ruang keluarga, tapi ditranslate dulu ke dalam bahasa Makassar atau bahasa Bugis, kemudian ditulis dalam aksara lontara, sehingga anak-anak kita itu kemudian setiap hari bisa melihat dan membaca aksara lontara. Dan kalau mereka, katakanlah kalau mereka pulang kampung ke Jeneponto, ke Takalar, kalau ke Bulukumba, itu seyogianya anak-anak kita itu memang diajak untuk menggunakan bahasa ibunya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi Kak Anis, kalau menurut Kak Anis, bagaimana caranya Kak Anis itu supaya anak-anaknya atau mungkin adik-adiknya Kak Anis itu tertarik dengan yang namanya mempelajari aksara lontara atau bahasa daerah ini Kak Anis? Ya, yang pertama saya sering memperdengarkan lagu-lagu bahasa Makassar, Bugis Makassar. Nah itu yang lagi booming sekarang di Pro 4. Itu yang paling mudah untuk kemudian mereka, paling tidak mereka itu bertanya. Kayak ketika mereka senang dengan irama sebuah lagu. Nah sekarang kita beruntung karena di Makassar ini ada banyak anak-anak muda yang sekarang suara-suaranya itu bagus, baik penyanyi bahasa Makassar. Dan mereka kemudian bertanya itu artinya apa gitu ya. Dan ketika mereka bertanya, itulah saya kira momen terbaik untuk kita pelan-pelan mengedukasi mereka tentang makna-makna dari lagu-lagu yang didengarkan. Yang kedua adalah kalau saya secara pribadi, Mbak Dewi itu senang bercerita tentang masa kecil saya di kampung. Karena semua kenangan saya di kampung itu adalah kenangan terindah tentang bahasa ibu sebetulnya. Dan saya selalu cerita ke anak-anak saya bahwa bahasa ibu itu punya energi yang luar biasa. Ketika dia dituturkan, itu seringkali kita merasakan ada gairah tersendiri gitu ya. Katakanlah gairah persaudaraan, gairah kegotong royongan, gairah keberanian. Jadi bapak saya selalu ketika saya mau ke Makassar kuliah, dia katakan, kalau kau di Makassar kau harus bisa
menunjukkan dirimu sebagai lelaki pemberani. Kau tidak boleh lari dalam situasi apapun gitu. Wah, dan itu berbahasa Bugis. Iya, Dia sampaikan, dituturkan pakai dalam bahasa Bugis. dan Kak Anies mengerti. Dan saya mengerti. Luar dan, biasa sekali. Transfer nilai dari kata-kata dari orang tua saya itu selalu membekas gitu. Iya. Makanya tadi saya dengan Ibu Prof Kembong kita diskusi bahwa ada banyak metafora atau kata di dalam bahasa Bugis Makassar itu tidak sepadam maknanya ketika dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu luasnya luasnya pemaknaan maknanya itu. atau Tidak mungkin cukup. apanya? Maknanya memang yang cukup sangat luas begitu Maknanya ya Kak memang Anies ya? sangat luas dan sangat dalam, Wow. sangat dalam. Tidak bisa diwakili oleh kosakata bahasa Indonesia. keren. Betul, Prof. Iya tahu. Ya, boleh Mbak Dewi nanti coba lagu-lagu Bugis Makassar ya yang memang sangat lawas itu dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sangat dalam makna. Dalam, sangat luas maknanya seperti itu. Nanti saya coba kalau setelah acara ini kita mencoba mendengarkan dulu lagu-lagu Bugis Makassar yang ada di RRI Makassar ya. Baik, kita ke Ibu Prof dulu ini Bu Prof. Bu Prof, ini kan sekarang orang makin canggih begitu Bu Prof. Ini saya dengar-dengar ada aplikasi Lontara ini di dunia digital saat ini Bu Prof. Apakah ini semakin mendukung keberadaan bahasa ibu pada generasi muda terutama pada Gen Z dan Gen A ini Bu Prof? Ya, saya kira seiring dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya tentu aksara Lontara ini dapat eksis karena didukung juga oleh media sosial yang mendukung tentang keberadaan aksara Lontara. Iya. Ya, yang penting aksara itu jangan disalahgunakan hanya untuk kepentingan keindahan semata. Jadi bahkan kita menganjurkan agar di Google itu ya ada aplikasi Lontara. Ya, Iya, itu dia. Ini saya kira saran mudah-mudahan dapat diterima ya, karena kalau di laptop itu memang sudah ada font Lontara ya, mudah-mudahan di medsos yang lain ya yang lebih luas ini dapat diaplikasikan penulisan aksara Lontara sehingga orang-orang yang di luar orang Bugis Sulawesi Selatan yang berada di perantauan ya, itu dapat belajar aksara dan sekaligus bahasa daerah yang mereka miliki. Jadi bahasa ibu itu tidak identik dengan bahasa daerah. Oh, tidak identik. Maksudnya seperti apa ini Bu Karena Prof? bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama dikuasai dan digunakan sebagai alat komunikasi dalam lingkungan sosial. Nah, bahasa ibu boleh saja bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Bugis, Makassar. Ya, tetapi bahasa daerah, ya itulah bahasa yang dimiliki oleh suku bangsa tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi antar sesama suku mereka. Ya, jadi yang harus kita tekankan ini adalah bagaimana pelestarian dan pemajuan bahasa daerah di Sulawesi Selatan bukan hanya sebagai objek penelitian, tapi generasi saat ini harus mencipta dan mengomunikasikan bahasa daerah itu sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang disampaikan ke Anies tadi, Anies tadi bahwa anak-anak sekarang tidak tertarik. Mengapa tidak tertarik? Salah satu penyebabnya juga adalah guru. Guru bahasa daerah itu harus mengajar mereka dengan cara yang menyenangkan, memberikan contoh-contoh yang bermakna dan komunikatif. Jadi jangan pernah mau mengancam. Awas kok pundatena nungis saya mengukiri Lontara. Jadi jangan pernah mengancam karena sedangkan tidak diancam belum tentu termotivasi untuk belajar. Ya, ini juga hasil penelitian mahasiswa baru-baru ini bahwa sudah banyak ibu-ibu rumah tangga di Kabupaten Takalar yang sudah tidak tahu membaca Lontara.
akhirnya susah untuk mengajari anaknya menyelesaikan pekerjaan rumah. Jadi mungkin guru-guru di sekolah itu sebaiknya jangan cuma wacana saja, tapi mungkin sebaiknya dipraktekkan, diaplikasikan langsung kepada murid-muridnya agar murid-muridnya itu langsung mengerti dengan bahasa atau aksara lontara. Baik Bu Prof, Kak Anis, kita tahan dulu obrolan budaya kita, nanti kita lanjut lagi setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini. Bella to jamilang paku kana simbang idolana aule talenu toma tribuluna buta jawa mana mamonjona kama tuli jiku pariati aule barasanganku ributa kala sukanku aulolona taurun kana malabiri rifangadakan aulolona taurun kana malabiri rifangadakan alusuri kana alusuri panggalaukan mabaji ampe adat tari Mangkasara. Bella to jamilang paku kana simbang idolanga aule talengu toma ribuluna buta jawa mana mamonjona kama tuli jiku pariati aule parasanganku ributa kala sukanku taulolona taurun kana malabiri ripangadakan taulolona taurun kana malabiri ripangadakan alusuri kana alusuri panggaukan mabaji ampe adat tari Mangkasara mabaji ampe adat tari Mangkasara. Masih dalam program acara Obrolan Budaya yang disiarkan langsung oleh RRI Net di channel 130 UCTV FM 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar. Dan kita masih membahas tentang aksara lontara di era milenial. Baik, kita dulu melangkah ke narasumber kedua kita, ada Kak Anis. Nah, Kak Anis, ini berkaitan dengan aplikasi lontara saat ini yang lagi orang pergunakan, ya. Nah, kalau Kak Anis sendiri, apakah ini sangat mendukung dari karya-karya sastra Kak Anis sendiri ini terkait dengan aksara lontara? Ya, baik. Platform digital aksara lontara itu saya kira pertama-tama adalah sangat mendukung bagi anak-anak kita sekarang yang mungkin sedang belajar di sekolahnya tentang bahasa Makassar dan aksara lontara. Itu satu hal, jadi lebih memudahkan gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua orang tua di rumah itu memahami aksara lontara. Jadi dengan fasilitas internet mereka bisa men-searching di Google gitu ya, melalui platform tertentu dan kemudian bisa belajar dari situ. Yang kedua, bagi teman-teman yang sekarang ini mendalami tentang sastra lisan ya terutama, dan kemudian
menulis sajak-sajak berbahasa Makassar, ini tentu sangat membantu sekali platform digital ini, terutama di dalam menerjemahkan narasi dari bahasa Makassar ke penulisan aksara lontara seperti itu ya. Lalu yang lebih penting saya kira adalah bagaimana platform ini kemudian juga bisa digunakan oleh orang-orang Bugis Makassar yang ada di luar, gitu ya. Karena kita tahu orang Bugis Makassar itu sangat melimpah di mana-mana. Kita punya karakter sebagai perantau gitu ya. Jadi mereka bisa belajar dari platform. Yang kedua adalah orang-orang di luar suku Bugis Makassar yang juga tertarik dengan aksara lontara. Katakanlah begini Mbak Dewi ya, ketika banyak orang tertarik untuk datang ke Sulawesi Selatan karena destinasi wisatanya yang menawan begitu ya. Lalu ketika mereka datang ke Bira, ke Ramang-Ramang, ke Tope Jawa, di sana mereka disuguhkan dengan petunjuk-petunjuk tulisan dengan aksara lontara. Lalu aksara lontara itu bukan bahasa Indonesia, tapi memang bahasa Makassar Memang gitu. bahasa daerah Makassar ya. Itu kan bisa membuat orang yang datang itu kemudian harus belajar. Dan pembelajarannya saya kira bisa melalui platform itu gitu. Seperti itu. Itu Jadi saya ini kira bisa memudahkan juga sangat ya memudahkan. orang-orang di luar untuk mempelajari yang namanya aksara lontara atau mungkin bahasa daerah seperti Bahasa itu daerah, ya, Kak Anis ya. Betul. Baik, Kak Anis kita menuju ke Ibu Prof dulu. Bu Prof, bagaimana sebenarnya ini? Ini kan tadi kan sempat kita berbincang nih Bu Prof di luar sana bahwa Ibu Prof ini sudah membuat tulisan itu cukup banyak karyanya juga ya. Ini sudah berapa ini Prof? Ya, alhamdulillah Bunda sekarang masih belajar menulis. Untuk buku pembelajaran bahasa Makassar itu dari kelas 1 sampai 12 dan kalau dihitung secara ya tidak terhitungkan lagi Bu Prof. Masih terbatas. Tapi ada yang sangat menarik. Nah, ini itu dia yang menariknya seperti apa ini Bu Prof? Kelompannya Leori, saya ini saya susun dari K. Berdasarkan abjad ya. Jadi kaki kukeku sampai hahi huhehu. Jadi ini cara mempermudah untuk mempelajari yang namanya aksara lontara Bu Prof ya. Itu seperti apa? Apakah Ibu Prof menuangkan di karya bukunya itu dengan aksara lontara dan terjemahannya atau kayak gimana nih Bu Prof? Terima kasih. Nah, jadi untuk sementara karya saya itu masih ditulis dalam bahasa, masih menggunakan bahasa Makassar yang ditulis dalam aksara lontara dan Latin. Saya belum menerjemahkan supaya orang belajar. Karena kalau hanya terjemah disertai dengan terjemahan, maka anak-anak itu atau pembaca hanya membaca bahasa Indonesianya. Sebagai contoh ya. Contohnya seperti apa nih Bu Prof? Ini sangat unik. Mengapa aksara lontara dimulai dari K? Kira-kira apa yang menyebabkan? Harus K? Kenapa tidak Ki atau tidak Pa? Makanya alhamdulillah saya terinspirasi Karaeng Mapak Jaria. Jadi Karaeng Mapak Jaria, Karaeng Allahu Ta'ala, iya kusomba, iya tong kupak nganroi. Kupak nganroi mi anjo, Karaeng ku allo bangi, landri erokku, anggap pa kasalamakang. Kasalamakang kupala, kabajikang kugaukang, nakuliliang si kontu papisangkana. Papisangkana rikate, pakabelai riati, nakitunrai, eroka magausala. Salai antu gauta punate aki anyumba nasabania karai mapak jaria. Pasti maknanya dalam sekali nih Bu Prof.
maknanya luar biasa karena dari penyampaiannya saja ini sempat berdiri bulu-buluku Dok, Prof. Seperti itu. Nah ini kira-kira apa yang menjadi motivasi ini Bu Prof? Harus menulis karya seperti itu? Jadi saya terinspirasi, ya sebenarnya saya bukan alumni bahasa daerah. Oh, S1 iya. saya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. S2 saya linguistik dan Iya. S3 saya pendidikan bahasa, ilmu pendidikan bahasa. Mengapa saya sangat termotivasi karena saya melihat bahwa bahasa daerah kurang dilirik, ya. Iya. Kurang dilirik oleh baik peneliti, pencipta dan seterusnya. Ya, kalaupun orang mencipta kelong-kelong Makassar itu kadang mementingkan nilai hiburan saja. Ya, sehingga nilai-nilai pendidikan karakter yang selama ini kita agung-agungkan itu kurang tersentuh kepada generasi milenial. Ya, jadi saya memulai menulis buku pelajaran bahasa Makassar, gaya bahasa dan seterusnya itu untuk sebagai upaya untuk pelestarian bahasa dan sekaligus tentu menjadi motivasi buat kita semua untuk melestarikan dan memajukan bahasa daerah kita. Karena ternyata bahasa daerah itu luar biasa, terutama ini kelong itu dapat dimodifikasi dengan Betul sekali. satu larik, satu bait itu dapat dilantunkan dengan berbagai musikalisasi yang lain. Jadi sangat menarik. Jadi ini salah satu ini juga kan solusi bahwa agar anak-anak muda atau mungkin para generasi muda ini bisa tertarik untuk mempelajari yang namanya aksara lontara. Mendengarkan lagu-lagu Makassar boleh, lagu-lagu Bugis juga apalagi, seperti itu Bu Prof. Baik, kita ke Kak Anis dulu nih. Kak Anis, ini terkait dengan penggunaan bahasa daerah. Kira-kira bagaimana fungsi penggunaan bahasa daerah ini kalau menurut Kak Anis sendiri? Iya, memang kalau berdasar data ya, Iya. jumlah penutur bahasa daerah kita termasuk bahasa Makassar, Bugis dan bahasa daerah yang lain di Sulawesi Selatan itu mengalami tren penurunan yang sangat drastis begitu ya. Bahkan UNESCO mencatat bahwa ancaman serius nih sedang kita hadapi secara global tentang bahasa daerah. Oleh karena itu saya kira tidak ada jalan lain kecuali membiasakan diri untuk menggunakannya. Nah kalau saya Mbak Dewi cukup beruntung ya karena sepupu-sepupu saya dari Bulukumba, dari Sinjai, dari daerah yang lain itu kalau kita ketemu tuh menggunakan bahasa Konjo dan menggunakan bahasa Bugis gitu ya. Jadi tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia kalau ketemu? Agak jarang, kita campur-campur. Oh jarang? Agak jarang. Dan kalau saya pulang kampung itu saya menggunakan dua bahasa sekaligus, bahasa Bugis dan bahasa Konjo. Bahkan di kampung saya itu masyarakatnya itu terbiasa untuk kemudian berkomunikasi dengan dua bahasa berbeda tetapi nyambung. Kan lucu nih. Iya, karena betul. mereka berjodoh, ada satu orang dari Bone, satu dari Kajang. Kemudian bertemu lalu menggunakan bahasanya masing-masing gitu ya. Penggunaan bahasa masing-masing tapi akhirnya ketemu juga. Nyambung. Jadi sebetulnya gitu, Mbak Dewi diversitas budaya kita di Sulawesi Selatan itu sudah terbangun sejak lama. Kita tuh sudah terbiasa hidup dengan keberagaman. Itu nilai yang sangat luar biasa yang kita dapatkan sebagai orang Bugis Makassar. Kita terbiasa hidup berbeda dan dari perbedaan itu kita mendapatkan kebersamaan. Kita justru lebih solid, lebih terasa dekat gitu ya. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa bahasa Bugis Makassar itu punya kekuatan magis menurut saya. Tadi itu kita dengarkan Bu Prof Kembong menarasikan Kelong Makassar gitu ya atau narasi di dalam bahasa Makassar itu kan kita merinding tuh mendengarnya. Iya. Kalau di Kajang, kalau di Kajang orang Kajang menyebut Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengatakan Turi Adrana gitu ya. Kalau diterjemahkan kira-kira orang yang mengendalikan segala kuasa. Iya. Ketika orang Kajang ditanya kenapa orang Kajang itu tidak mau menyebut Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan? Iya, kenapa Dia itu, mengatakan, mereka mengatakan tidak layak seorang hamba menyebut langsung namanya. Maka dia menggunakan sebuah narasi yang tepat untuk mewakili Tuhannya gitu. Maka disebutlah Turi Adrana. Turi Adrana itu orang yang
memiliki kehendak atas segalanya atau orang yang menguasai segalanya gitu. Itu saya kira pembelajaran yang sangat luar biasa dari bahasa daerah kita di daerah gitu ya, terutama saya yang memang menggunakan bahasa Konjo sebagai bahasa ibu saya gitu ya. Iya. Intinya jangan lupakan yang namanya bahasa ibu ya. Jangan dilupakan. Betul sekali Kak Dan Anis. saya itu jujur ya, saya itu senang kalau menggunakan bahasa Konjo, bahasa Bugis. Entah Masih kenapa bangga, Bu Prof ya, bangga entah yang kenapa namanya menggunakan. itu menyenangkan. Iya. Menyenangkan. Tidak peduli orang mau bilang okot atau apa, enggak peduli. Yang penting kita bisa. Karena biasa orang juga katakan bahwa kampungannya ini pakai bahasa begitu. Seperti itu ya Kak Anis. Jadi gini Kak Dewi, saya lama studi di Jogja ya, S2. Di sana itu orang kok bangga berbahasa Jawa. Nah itu dia. Terus kita kemudian terbawa-bawa untuk belajar bahasa Jawa. Mestinya kalau mereka datang orang Jawa ke sini, mereka juga bisa menemukan kita dengan cara itu. Jadi mereka juga kemudian, ini orang Makassar bangganya tuh menggunakan bahasanya gitu ya. Dan kemudian mereka juga tertarik untuk belajar bahasa kita. Nah itu kan dia, keren gitu ya. Betul sekali Kak Anis. Nah seperti yang kita lihat juga ini di sekitar kita ya Kak Anis ya. Banyak orang tua juga yang datang menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri. Ya, orang Makassar tinggal di Makassar atau mungkin di daerah katakanlah orang Bugis begitu ya Bu Prof ya Kak Anis. Dan orang tuanya itu menyekolahkan anaknya sampai luar negeri dan lupa yang namanya bahasa ibu. Kembalilah ke Makassar menggunakan yang namanya bahasa asing. Bagaimana Kak Anis melihat seperti itu? Ya, anak saya yang kecil bertanya, ayah ibu saya orang Endrekang, kita tuh orang Kajang, lalu kita di Makassar, lalu ibu saya tuh lancar berbahasa Inggris, lalu saya harus berbahasa apa dan sebetulnya saya orang apa, kata anak saya. Terus saya katakan, kau tuh harus belajar bahasa Endrekang, bahasa Bugis, bahasa Konjo dan bahasa Makassar sekaligus juga bahasa Inggris gitu. Jadi menginspirasi anak-anak kita untuk kemudian belajar bahasa itu menjadi sangat penting. Dan starting pointnya adalah belajar bahasa ibu, belajar bahasa daerah. Iya, karena bahasa daerah itu sekali lagi punya punya nilai magis yang luar biasa menurut saya, menggairahkan untuk menggunakannya gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, Ibu Prof, ini kira-kira nilai apa saja yang terkandung di aksara Lontara kalau menurut Ibu Prof sendiri? Iya, jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa dalam aksara Lontara itu ya mengandung nilai-nilai yang luar biasa ya. Ya, pertama dilihat dari penulisannya yaitu harus dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas maksudnya Jadi, seperti apa itu Bu Prof? Cara menulis itu mulai dari seperti itu. Iya. Berarti terkadang kan anak-anak sekolah sekarang itu ada yang dari atas menulis sampai kurang mengerti sebenarnya bentuknya seperti apa begitu Bu Prof. Ya, jadi mengapa dari bawah ke atas? Kita diajarkan bahwa sebagai manusia di dalam menapaki tangga-tangga kehidupan itu kita harus perjuangan itu mulai dari bawah. Ya, kita harus berusaha. Iya. Ya, mulai dari bawah sampai ke atas itulah tangga-tangga. Kemudian mengapa dari harus tebal tipis? Ya, kadang kepala bayang. Ini juga mengandung makna filosofi, yaitu dalam kehidupan kita tidak ada orang yang selamanya selalu bersedih, selalu bahagia. Tapi hidup silih berganti. Karena ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam bahwa apapun yang terjadi itu kita kembalikanlah wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, kemudian tadi saya kira sangat menarik bahwa seharusnya orang Sulawesi Selatan apakah Bugis, Makassar, Toraja, Mandar menjadikan bahasa daerahnya sebagai bahasa ibu. Menjadikan bahasa daerahnya sebagai bahasa ibu agar bahasa daerah kita insya Allah akan menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Luar biasa Bu Prof dan Kak Anis. Dan Bu Prof, Kak Anis, ini menarik sekali perbincangan kita, obrolan kita di obrolan budaya tentang aksara Lontara di era milenial. Ya, tapi sayang sekali ini
kebersamaan kita harus tuntaskan dulu sampai sini, tapi sebelum kita menutup, nah sebagai closing statement dulu untuk Ibu Prof, apa yang ingin disampaikan untuk sahabat budaya pada malam hari ini, silakan. Ya, jadi sahabat budaya dimanapun berada, yang pertama jadikanlah bahasa daerah di Sulawesi Selatan ini sebagai bahasa ibu, ya. Jadi misalnya orang Bugis, orang Makassar, orang Toraja dan sebagainya itu menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Jangan karena pernikahan antar suku menyebabkan bahasa daerah itu punah. Yang kedua, ajarkan bahasa daerah kepada anak-anak kita sejak dini. Ya. Kemudian pemerintah ya ini harus mengawasi bagaimana pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Bahasa daerah harus dikelola dengan baik. Ya, pertama, guru yang mengajarkan bahasa daerah harus guru yang profesional. Tidak semua penutur bahasa daerah dapat mengajarkan bahasa Makassar dengan baik dan benar. Kemudian dengan keluarnya peraturan daerah tentang bahasa sastra dan aksara, ya ini harus diimplementasikan dan diawasi dengan baik dan benar agar dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan cita-cita pencetus Perda ini ya. Semoga bahasa daerah kita di Sulawesi Selatan itu dapat menjadi sebuah model yang dapat ditiru oleh orang lain dan menjadikan bahasa daerah kita ya dapat menjalankan fungsi dan kedudukannya. Oke. Ya, baik di rumah tangga, di sekolah maupun masyarakat luas. Baik, terima kasih Bu Prof dan Kak Anis sebagai closing statementnya apa yang ingin disampaikan, silakan. Semangatnya saya kira adalah kebanggaan sebagai orang Bugis Makassar adalah menggunakan bahasa Bugis Makassar itu di dalam komunikasi kita dimanapun dengan teman, dengan keluarga, bahkan mungkin pada saat kita sedang bertemu dengan orang-orang dari luar gitu ya. Bolehlah kita memperkenalkan bahasa Bugis Makassar itu sebagai bahasa yang sangat otentik khas Sulawesi Selatan gitu ya. Kemudian yang kedua, saya setuju sekali Bu Prof, kita apresiasi peraturan daerah tentang aksara lontara ini telah disahkan pada 15 Juni kemarin. Ini adalah satu atensi yang sangat luar biasa dari pemerintah daerah yang harus kita support sama-sama. Dan setelah Perda ini saya kira tugas berikutnya adalah implementasi dalam bentuk kegiatan atau mungkin program yang mungkin nanti dijalankan oleh stakeholders yang terkait. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana Perda ini kemudian menjadi semangat bagi semua stakeholders. Karena pelembagaan atau pelestarian bahasa daerah ini bukan hanya tugas dari pemerintah daerah, bukan hanya tugas dari teman-teman di DPR yang menginisiasi Perda ini, bukan hanya tugasnya Ibu Profesor Kembong gitu ya, tapi juga tugas kita semua termasuk media, termasuk anak-anak muda untuk kemudian menggairahkan kembali. Paling tidak adalah tidak membuat penuturnya itu terus berkurang, paling tidak itu. Iya. Seperti itu. Baik, Kak Anis, Bu Prof, ya kita sudah dibatasi oleh waktu dan kita harus tuntaskan juga sampai di sini dulu untuk program acara kita Obrolan Budaya pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, untuk pendengar maupun pemirsa RRI Net. Yang bertugas saya Dewi Satriani dan kedua narasumber kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda serta seluruh tim RRI Net RRI Makassar. Pamit dari program acara Obrolan Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.